Pagi. Jadi sekarang itu udah mau jam 11. Berarti kalau di Indonesia tuh kurang lebih jam 9-an. Aduh, kuncir aja lah rambutku biar nggak mengganggu. Ini aku mau bikin risol. Mau bikin risol bihun karena bihun yang dikasih anak-anak Thailand kemarin masih ada. Jadi ya udahlah, daripada bingung mau diolah apa, jadinya dibikin risol bihun aja. Ini mau aku rendam dulu bihunnya, gara-gara dia ada part yang kering-kering gitu, yang udah kering. Karena dimasukin kulkas kan, jadi dia kering. Terus tadi Kak Juita udah bersih-bersih. Nah, sekarang aku mau bikin risolnya. Sebenarnya risol bihun tuh susah-susah gampang ya, karena kan cari konsistensi buat kulitnya tuh cukup tricky gitu. Mana yang biar nggak sobek, mana yang biar pas gitu. Yaudah, ini udah aku rendam bihunnya. Sekarang aku mau buat adonannya. Karena sisa bihunnya nggak banyak, bikin adonan kulitnya juga nggak usah yang banyak-banyak banget. Palingan ya dikira-kira aja sih sebenarnya, nggak ada takaran yang pasti. Tapi ini aku kayaknya bakal pakai 7 sendok, 7 sampai 10 sendok mungkin ya. 3 4 5 6 7. Oke, kita coba dulu 7. Terus aku mau kasih garam. Kasih garam secukupnya aja. Karena kemarin tuh aku udah sempet bikin risol bihun kan, nyoba-nyoba trial, dan cukup berhasil gitu. Dan kurasa juga kurang asin, jadi pas di sininya aku tambahin lah biar dia asin. Kulitnya tuh nggak asin, jadi sepertinya mendingan ditambahin garam. Terus ini airnya juga, ini aku kira-kira aja ya beneran ya, jadi nggak tahu takaran yang pastinya tuh seberapa. Ini aku resepnya yang nggak pakai telur, jadi pure cuma tepung, air, sama minyak aja. Ini aduk-aduk terus aja sampai kekentalan yang kita pengen. Nanti kalau dia misal udah cair, baru kita tambahin minyak ya. Kalau kalian punya whisk, lebih enak ngocoknya pakai whisk, biar lebih cepet gitu dan lebih rata juga. Terus tambahin minyaknya 1 sendok makan, atau kalau mau 2 juga boleh, 1,5 gitu, bebas aja sih, nggak ada pakem yang pasti. Aduk lagi sampai kecampur rata. Nah, ini aduk sampai dia ada bubble ya gini, terus sampai kurang lebih kentalnya segini tuh. Ini lebih bagus di resting dulu, tapi karena aku nggak sabar jadi langsung aja masak. Ini mau aku tambahin kaldu jamur supaya lebih gurih gitu. Aduk lagi. Terus panasin pan anti lengket. Panasin dulu pannya. Ini nggak usah dioles-oles minyak, nggak apa-apa, asal pannya anti lengket ya. Ini boleh disaring ya kalau yang kalian yang punya saringan, tapi karena aku nggak punya saringan, nggak usah disaring, nggak apa-apa. Tapi kalau disaring tuh dia jadi lebih bagus, nggak ada gumpalan-gumpalan ya, gumpalan-gumpalan adonan gitu. Nah, yaudah, aduh, bentuknya nggak bulat sempurna, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ini tinggal dimasak aja kulitnya sampai dia
Tuh pinggir-pinggirnya tuh sampai ngelupas gitu loh. Habis itu langsung aja diangkat. Nah habis diangkat jangan lupa ditutup pakai kain biar dia nggak kering, biar tetap lembab. Kulitnya udah jadi. Ini tadi 7 sendok makan itu jadinya 5 kulit. Jadi 5 pieces. Nah sekarang aku mau bikin isiannya, yaitu bihun. Ini mau aku gunting-gunting dulu bihunnya biar nanti tuh gampang pas mau masukin ke ininya, ke kulitnya. Digunting asal aja. Terus abis itu mau aku tumis pakai bumbu-bumbu kayak kaldu jamur, lada, garam, bumbu-bumbu basic aja sih, nggak yang gimana-gimana banget. Ini kalau mau ditambah wortel atau sayuran lain boleh banget sih, bisa juga. Dah, let's go, kita tumis. Dah, masukin aja. Oke. Terus ditumis dulu buat ngurangin kadar airnya. Masukin bawang putih, terus lada, terus kaldu jamur, masuk, terus garam. Itu aja sih. Masuk garam. Oke. Tinggal diaduk. Aduk sampai dia kecampur. Nah udah matang. Ini tinggal dibungkus aja. Nah sekarang ini aku mau bungkus isi risolnya dulu. Ini tadi udah ada bihunnya, udah jadi. Terus tinggal dibungkus aja. Jadi, gila baru kali ini aku bikin risol seragam semua, lihatlah. Panjangnya sama, terus aduh mulus-mulus banget. Nah ini udah biarin kita resting dulu aja, baru nanti digoreng gitu. Udah tinggal digoreng aja ini. Tuh. Wow, mulusnya. Sama aku kayaknya mau prepare bikin pisang nugget karena masih ada pisang. Ini pisang di sini tuh ya, walaupun kulitnya udah jelek begini, tapi dalamnya tuh masih bagus. Jadi kayak walaupun ibaratnya nih kulitnya udah jelek begini ya, dalamnya tuh masih terkesan mentah gitu, belum yang mateng banget. Jadi kayak cuma kulitnya aja yang udah kelihatan mateng, padahal mah dalamnya masih nggak yang begitu mateng gitu. Di sini masih ada 2 pisang, jadi mau aku jadiin pisang nugget semua. Pisang nugget tuh cemilan yang paling simple. Kalian cuma butuh pisang, tepung, sama tepung roti atau tepung panir. Udah, itu aja. Terus digoreng, simple banget. Yang cepat layu tuh kulitnya aja kak. Kalau pisangnya mah enggak. Nih lihat, pisangnya tuh masih bagus banget. Pisang di sini kulitnya aja. Kayak agak mentah malah ya. Malah masih belum matang banget tuh. Heran juga aku, kenapa pisang di sini kulitnya cepet banget ini ya? Indonesia lebih bagus pisangnya karena oke. Ini pisangnya udah aku potong, tinggal bikin tepungnya aja. Nah ini pisangnya udah aku potong jadi kurang lebih ukuran segini. Nah 2 pisang segini. Terus tinggal bikin tepungnya aja. Tepungnya itu cuma balurannya tepung terigu sama gula, kasih gula, udah itu aja. Biar kenapa aku prepare sekarang, karena biar nanti kalau misal lagi pengen cemilan tinggal goreng, jadi
enak, nggak perlu pakai bikin adonannya, terus balurin tepungnya, biar nanti tinggal goreng aja. Ini tepungnya, tepung masuk, terus gula. Gula di sini itu cenderung lebih ke kayak gula halus, bukan gula pasir. Bahkan bisa di sendok pakai garpu karena dia kayak gula halus. Gula di sini tuh. Terus cuaca akhir-akhir ini tuh lagi nggak nentu, kadang panas, terus tiba-tiba turun salju, nggak nentu banget. Sekarang tuh lagi lumayan panas, tapi paling nanti malam juga turun salju lagi. Ini mau aku kasih air, ini kekentalannya dikira-kira aja. Bulan berapa sih musim panas? Dikit-dikit. Bulan 5 kali Kak yang bener-bener panas tuh. Iya. Iya. Benar-benar nggak ada saljunya. Kayaknya ya. Bulan 4 tuh kayak masih ada salju. Ini kok ungu banget ya? Apa gulanya ya? Jadi kayak pakai susu bubuk. Masukinnya pelan-pelan aja biar nggak keenceran. Nah, nggak kelihatan. Aduk. Terus tuang tepung rotinya atau tepung panir. Oke. Nanti sore kita rencananya mau ke Supa, cuma nggak tahu beneran jadi apa enggak. Nah, ini tinggal celupin aja pisangnya ke adonan tepung. Tuh. Adonan tepung. Terus dironding di tepung panir. Tinggal dironding-ronding gini. Tuh. Ronding sampai dia tertutup sama si tepung panirnya. Tuh. Jadi udah jadi. Tuh. Ini tinggal dimasukin kulkas aja. Dan nanti kalau mau goreng tinggal ngeluarin dari kulkas terus tinggal goreng. Nah, tinggal beresin ini semua. Nah, ini tinggal diberesin aja terus balikin masuk ke kulkas. Udah selesai. Sekarang itu udah 17.16. Nah, buka puasa di sini jam 17.34. Sekarang aku mau goreng risole buat buka puasa. Mau aku goreng semua. Sama paling aku pengen bikin tomat telur tahu ditumis gitu. Nah, ini risole udah aku goreng dengan minyak yang sedikit aja. Nah, di sini aku udah punya tomat, terus tahu, sama telur. Ini mau aku chop aja si tomat sama tahunya. Oke. Tomatnya fresh dan besar sekali, lihat. Tuh. Gede banget ini tomatnya. Di sini aku pakai tekstur tahu yang enggak terlalu lembut. Jadi yang agak padat gitu. Soalnya aku pernah beli yang lembut dan itu bener-bener lembut banget. Susah buat diolahnya karena dia saking lembutnya sampai pecah-pecah gitu. Pecahnya tuh gampang banget. Jadi aku memutuskan buat beli yang gak terlalu lembut. Begini. Ini mau aku bakal potong dadu aja. Risole udah jadi. Nah, ini tahu sama tomatnya juga udah aku potong-potong. Tinggal kita bikin menu buat buka puasanya. Ini langsung kita masak aja si telurnya.
Terus setelah diorak-arik, masukin aja si tomatnya. Tuh, masukin tomatnya. Tambahin air sedikit. Terus diaduk-aduk lagi. Diaduk-aduk, aduk-aduk. Terus masuk tahu. Ini aku mau masukin tahu dulu. Setelah tahu masuk, masukin perbumbuan. Ini aku pakai saus tomat. Saus tomat dikira-kira aja. Terus saus tiram. Bawang putih. Lada bubuk. Lada bubuk. Terus kaldu jamur. Habis itu aduk aja. Nanti kalau rasanya masih kurang bisa dikoreksi rasa. Oke. Terakhir tinggal tambahin daun bawang. Habis itu udah jadi. Diaduk lagi. Jadi simple itu. Nah, jadi beginilah menu buka puasa hari ini. Ada sup telur tahu tomat. Nah, terus juga ada risol. Nah, kurang lebih begini. Yuk kita coba ini. Kak, itu risolnya, Kak. Kakak 3, aku 2. Oh ya? Iya. Aku beli saus ya. Ya. Sup tahu telur sama tomat. Kita coba. Enak-enak. Seperti biasa, bukan seperti biasa, apa ya? Ya rasanya comforting. Terus ini telurnya. Dia pakaiin risol. Nah, kamu lihat teman-teman. Enak-enak. Udah, aku makan dulu. Dan udah habis. Ini sekarang aku mau cuci piring dan pennya. Udah kurang lebih gitu aja video kali ini. Iya, cukup padat sih, dari bikin risol, terus bikin banana nugget, terus bikin menu buat buka. Ya, cukup panjang mungkin videonya. Jadi yaudah segitu dulu aja. Bye.